Kamu pernah nggak sih udah isi pertama tapi motor kamu merepet kayak isi sholat? Iya lagi, kemarin tuh motor aku kayak batuk-batuk gitu loh, padahal kan isinya Pertamax. Wah, ternyata itu bukan cuma perasaan kamu aja loh. Soalnya sekarang kan lagi rame banget kasus juga Pertamina oplosan. Beneran, masa sih Pertamina bisa oplos? Ya katanya sih bukan cuma kita aja yang bisa dioplos, bensin juga. Wah, kalau itu beneran bisa banget sih, soalnya BBM kan buat seluruh rakyat. Nah, ya kita tahu, kita dengar dulu gak sih penjelasan lengkapnya? Gimana sih awal mula kasus ini bisa sampai viral? Oke. Kasus ini bermula dari penyelidikan Kejaksaan Agung terhadap anak usaha Pertamina, yaitu Pertamina Patraniaga. Dalam penyelidikan ditemukan indikasi bahwa selama tahun 2018 sampai 2023 ada praktik pengoplosan BBM. Modusnya sederhana tapi licik. Mereka mencampur bahan bakar propane rendah seperti RON 90 lalu menjualnya sebagai RON 92 alias Pertamax. Dampaknya bukan cuma soal kualitas, tapi juga kerugian negara yang mencapai triliunan rupiah. Buat yang belum tahu, angkaran itu menunjukkan kualitas bensin. Nah, semakin tinggi, semakin bagus pembakarannya di mesin. Kalau RON-nya rendah, mesin bisa kena king, suaranya kasar, getarannya kuat, dan bisa bikin mesin cepat rusak. Itu sebabnya banyak pengguna kendaraan ngeluh setelah isi Pertamax. Tenaga motor jadi berat, dan bahkan ada yang mogok total. Jadi bisa dibilang rakyat bayar mahal buat kualitas yang dijanjikan, tapi yang didapat malah setengah-setengah. Setelah berita ini mencuat, Kejaksaan Agung langsung bergerak cepat. Sejumlah pejabat Pertamina Patraniaga ditetapkan sebagai tersangka. Publik pun marah, warganet ramai di TikTok, Instagram, dan X dengan tagar Pertamax oplosannya sempat viral. Banyak yang merasa dihianati karena ini bukan cuma sekadar soal bensin, tapi soal kepercayaan terhadap perusahaan negara. Dan seperti biasa, netizen Indonesia nggak pernah kehabisan ide buat nyindir. Ada yang bilang yang dioplos bukan cinta, tapi bensin. Tapi di balik tawa itu ada rasa kecewa karena masyarakat cuma pengen satu hal sederhana, yaitu adalah jujur. Kalau kita kaitkan dengan Pancasila, semua sila sebenarnya relevan di sini. Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Harusnya kejujuran itu jadi fondasi moral, tapi di kasus ini kejujuran justru dikorbankan. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Rakyat yang udah bayar mahal malah dirugikan, itu jelas nggak adil sama sekali. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Kepercayaan terhadap lembaga negara goyah dan itu bahaya buat persatuan. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Keputusan tentang energi seharusnya transparan, tapi malah disembunyikan. Dan yang terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Energi adalah hak semua warga. Kalau cuma segelintir yang untung, keadilan jadi kosong. Kasus Pertamina oplosan ini menunjukkan satu hal, yaitu adalah kejujuran nggak bisa dioplos. Sekali kepercayaan masyarakat rusak, butuh waktu yang lama banget buat memperbaikinya. Dan kita sebagai generasi muda punya peran buat jadi pengingat moral bangsa. Karena nilai Pancasila itu bukan cuma dihafalin waktu upacara, tapi juga dijalanin setiap hari dan di setiap tindakan. Sepulang sekolah, kita bukan cuma belajar dari buku, tapi juga dari realita. Nah, dari kasus Pertamina oplosan ini, aku jadi sadar bahwa ternyata amanah dan kejujuran merupakan suatu hal yang langka kalau tidak kita jaga. Iya benar, karena kalau kepercayaan masyarakat dirusak, susah banget loh buat diperbaiki. Kita sebagai generasi muda harus belajar dan bukan cuma menghafal Pancasila, melainkan kita juga harus mengamalkannya di kehidupan sehari-hari. Karena kalau jujur udah jadi kebiasaan, negara juga bakal kuat dari dalam. Iya, aku pernah dengar kata-kata ini.
bukan karena kekayaan alamnya, melainkan karena moral warganya.